Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, apa kabarnya Bapak Ibu dimanapun berada saat ini? Kami berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan sukacita. Kendati pun ada Bapak Ibu yang dalam kondisi sakit, kurang fit secara fisik, kita akan sama-sama nanti berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu. Dan biarlah lewat ibadah ini kita boleh menikmati Tuhan. Dan saat ini kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengikuti ibadah bersama, walaupun secara live ya. Dan saat ini kita khususkan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kita supaya kita boleh mengikuti ibadah ini dalam sukacita. Kita akan memulai ibadah, Bapak Ibu jemaat terkasih diundang untuk berdiri. Mari kita mengambil waktu teduh. Kita berdoa, kita mempersiapkan hati kita dan seluruh keberadaan kita untuk mengikuti ibadah ini. Hanya dekat Allah saja, kiranya aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Biarlah segala pujian, syukur, segala hormat kita naikkan kepada Allah, Sang Pemilik hidup kita. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Tuhan adalah Raja. Biarlah kami bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Langit memberitakan keadilannya. Dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Haleluya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia akan melepaskan orang-orang yang dikasihinya dari tangan orang fasik. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar. Dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Haleluya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Raja yang Maha Mulia,
Bapa sumber damai sejahtera yang tidak berawal dan tidak berakhir, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi. Oleh kasih karunia-Mu, Engkau menaungi kami sehingga luput dari jerat iblis. Atas segala penyertaan-Mu, kami memuji Engkau di rumah-Mu yang kudus ini. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ini, memperbaharui dan menyegarkan jiwa, sehingga hidup kami penuh sukacita. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang ada dimanapun saat kita berada saat ini. Baik kami di sini, Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah, Allah hadir bagi kita dan memberikan berkat. Mari kita memuji Tuhan, mari kita katakan Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat diundang untuk berdiri. Di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita mengaku dan memohon keampunan atas segala dosa kita. Bapa Sorgawi, dalam kasih pengampunan, kami datang mengakui dosa-dosa kami. Kami mengakui bahwa hidup kami seringkali belum menunjukkan kasih Tuhan. Kami mengakui terkadang pikiran, perkataan, dan sikap kami malah mendukakan Engkau. Ya Bapa, ampunilah kami. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, datang Yesus padamu. Bapa Sorgawi, ampunilah kami untuk ketidakseriusan kami dalam menjalani hidup. Ampuni kami kalau terkadang kami sering menyia-nyiakan anugerah-Mu atas hidup kami. Ya Bapa,
ampunilah kami. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus, Firman Tuhan yang menjanjikan keampunan bagi kita diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 25b. Firman-Nya, karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Benar, kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun Allah tidak tinggal diam melalui Yesus Kristus. Dia mencari, Dia membasuh, Dia menyucikan kita. Sungguh besar kasih Allah, tiada yang setara dengan kasih-Nya. Mari kita meresponi pengampunan yang sudah Tuhan berikan lewat lagu Agunglah Kasih Allahku, tiada yang setaranya. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan takabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia, anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Kita nyanyikan dari ayat yang ketiga. Apabila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh dan takabur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya.
Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama-sama dengan orang beriman di muka bumi ini, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat kebaktian Minggu GKPS Padang Bulan, Minggu 4 Juli 2021. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terkhusus bagi jemaat yang baru pertama sekali bergabung melalui ibadah YouTube channel GKPS Padang Bulan. Hamba Tuhan yang akan menaburkan firman Tuhan adalah Bapak Situa Jonri Purba MTH, kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, kita bersyukur untuk kebaktian Minggu berbahasa Indonesia pada minggu yang lalu telah terlaksana dengan baik dan diikuti sebanyak 457 viewer dan persembahan sebesar Rp555.000. Yang ketiga, kebaktian minggu depan akan tetap dilaksanakan secara live dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Hembang Tambun. Ajaklah teman, saudara, dan keluarga untuk beribadah bersama. Yang keempat, jam doa kebaktian Bahasa Indonesia diadakan setiap hari Senin pukul 19.30 WIB. Bagi kita yang memiliki topik doa khusus, dapat menuliskannya dan mengirimkan pada nomor telepon yang tertera di layar untuk kami doakan pada saat jam doa. Yang kelima, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati hari lepas hari. Yang keenam, kami mengimbau kepada seluruh jemaat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Mari tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Demikianlah warta jemaat pada sore ini. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Tuhan yang memelihara kehidupan kami dari awal kami dilahirkan sampai pada saat ini. Kami memuji Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, di mana kami terus merasakan segala hal yang menjadi berkat-Mu dalam hidup kami setiap hari sampai kepada hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan ketika hari ini pun Tuhan jadikan bagi kami. Tuhan berikan kami kesempatan, Tuhan berikan nafas kehidupan, Tuhan berikan kami waktu untuk berkarya kembali, memuji dan memuliakan Engkau pada hari ini. Dan kami sangat bersyukur untuk waktu khusus yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami boleh beribadah ya Tuhan, dari tempat kami masing-masing melalui YouTube channel GKPS Padang Bulan. Tuhan, tiada yang tersembunyi dan terhalang oleh-Mu. Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Engkau adalah Allah Immanuel yang hadir dimanapun kami berada saat ini. Dan dengan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau mempersatukan kami, kendati pun kami berada di tempat yang berbeda-beda. Biarlah Tuhan kondisi saat ini tidak mengurangi rasa persaudaraan kami di dalam Tuhan Yesus. Tapi biarlah ketika Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah dengan berbagai cara saat ini, itu adalah bukti kasih-Mu yang Engkau terus berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami seluruh jemaat yang mengikuti ibadah ini bersatu hati ya Tuhan, kami mau menaikkan doa-doa kami kepada-Mu. Tuhanlah yang mendengarkan
Dan biarlah Tuhan apa yang kami naikkan, Engkau berkenan ya Tuhan, dan Engkau menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami mengucapkan terima kasih ya Tuhan untuk saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang Tuhan berikan pertambahan usia 1 minggu ini. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberkati jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tuhan berkati iman mereka, Tuhan berkati juga kehidupan mereka supaya semakin bertambah usia, semakin bertambah juga hati yang rindu untuk melayani Tuhan, semakin bertambah juga pengenalan akan Engkau. Berikan kesehatannya Tuhan, umur panjang, juga hikmat dan kebijaksanaan dalam mengerjakan setiap aktivitas mereka sehari-hari. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang bekerja ya Tuhan sehari-harinya, baik bekerja dari rumah maupun ke kantor ya Bapa. Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang melindungi, memberikan juga hikmat dan kebijaksanaan supaya lewat pekerjaan yang dikerjakan oleh anak-anak-Mu, tampaklah Tuhan bahwa kami adalah garam dan terang yang Engkau tempatkan di tempat kerja kami masing-masing saat ini. Tuhan berikanlah kami juga kecakapan supaya dalam segala hal yang menjadi tantangan di tempat pekerjaan kami boleh melaluinya. Kami memohon pertolongan Tuhan dan Engkau ya Bapa menolong kami supaya boleh mengerjakan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami mau berdoa juga untuk orang-orang yang bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga. Tuhan juga yang memberkati mereka. Biarlah Tuhan lewat setiap pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, biarlah semua dikerjakan dengan kasih sehingga seluruh anggota keluarga ya Bapa boleh menikmatinya, boleh merasakan setiap kasih yang mereka berikan ya Tuhan lewat semua pekerjaan mereka di rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengerjakan tugas akhir skripsi. Biarlah Tuhan yang memberikan semangat. Dalam kondisi saat ini ya Tuhan pasti banyak tantangannya. Karena itu biarlah hati mereka terus berpegang teguh kepada Engkau dan berserah ya Bapa. Karena Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan apapun bahkan di luar dari pemikiran kami. Berikan hati yang tekun, berikan juga tanggung jawab kepada saudara-saudari kami yang tengah mengerjakan skripsi ataupun tugas akhir saat ini. Supaya mereka mengerjakannya dengan baik ya Tuhan, dengan semangat mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan dosen terlebih, di hadapan-Mu ya Tuhan dan juga di hadapan orang tua mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhanlah yang menolong, memberikan pekerjaan ya Bapa yang telah Engkau siapkan sebelumnya kepada mereka. Mungkin ada yang sudah lama sekali ya Bapa dan belum menemukan jawaban untuk pekerjaan juga. Tapi kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan, tidak menutup telinga-Mu ya Tuhan atas setiap permintaan dan permohonan anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan sediakan tempat pekerjaan yang terbaik dan biarlah dalam masa penantian ini saudara-saudari kami pun boleh dengan hati yang teguh dan terus berserah kepada-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang berdoa untuk teman hidup maupun untuk keturunan ya Bapa. Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, semua Engkau bisa kerjakan ya Tuhan. Biarlah ketika pun berdoa hati saudara-saudari kami semua diubahkan untuk melihat dan mengetahui apa yang menjadi rancangan dan kehendak-Mu ya Bapa dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka menantikan teman hidup dan juga keturunan daripada-Mu, biarlah ya Bapa lewat waktu-waktu itu mereka terlebih lagi mengenal Engkau ya Bapa, dan biarlah mereka nantinya akan bersuka cita ketika Tuhan menjawab setiap doa tepat pada waktunya dengan hati mereka yang tetap teguh dan percaya kepada-Mu. Tuhan, Engkau mengetahui juga kondisi saat ini di mana COVID-19 juga masih terus ada ya Bapa. Kami mau berdoa kiranya Tuhanlah yang menolong kami semuanya. Satu persatu, pribadi lepas pribadi untuk memperoleh kesadaran ya Tuhan. Bahwa kami juga harus menjaga diri kami dan juga menjaga orang-orang di sekitar kami yang kami kasihi dengan menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah kami. Begitu banyaknya ya Tuhan orang-orang yang sudah terinfeksi oleh virus ini dan banyak sekali ya Bapa hal-hal yang kami dengar yang membuat kami khawatir. Tapi kami mau berserah terlebih dahulu kepada-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu, Engkau yang
memelihara kehidupan kami. Untuk apapun yang akan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, kami tahu semua seturut dengan kehendak-Mu dan Engkau turut campur tangan dalam segalanya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang terpapar oleh virus ini, baik yang sedang isolasi mandiri di rumah, maupun yang sedang dirawat di rumah sakit, maupun yang sedang berjuang untuk mendapatkan rumah sakit tempat mereka akan dirawat. Tuhan, terlebih kuatkan dan teguhkanlah hati saudara-saudari kami, baik itu orang tua, baik itu anak-anak maupun orang tua kami yang sudah lansia. Berbelas kasihanlah Tuhan, supaya mereka mendapatkan perawatan yang terbaik. Biarlah juga keluarga boleh mendukung mereka untuk memberikan semangat, supaya lewat hati yang bergembira, seperti firman-Mu, hati yang gembira adalah obat. Biarlah itu juga yang mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Di tengah-tengah kondisi ini dan di tengah-tengah mungkin pikiran mereka yang sedang kacau akan penyakit ini, biarlah Tuhan yang hadir memulihkan pikiran mereka terlebih dahulu bahwa Engkau adalah Allah yang kuat, Allah yang besar, yang jauh lebih besar daripada virus ini ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau menguatkan saudara-saudari kami dan memberikan mereka kesembuhan. Kami berdoa untuk setiap tenaga kesehatan yang sedang berperang ya Tuhan dengan virus ini, untuk menyembuhkan, menolong saudara-saudari kami yang sedang terpapar. Tuhanlah yang memperlengkapi mereka dengan APD yang terbaik ya Bapa. Biarlah mereka ketika merawat pasien berikan hati yang tulus, berikan hati yang ikhlas dan terus mau berjuang untuk merawat setiap pasien ya Bapa. Dan biarlah mereka juga boleh bersuka cita dalam mengerjakan tugas mereka setiap hari. Supaya semuanya itu ya Bapa mendatangkan kesembuhan bagi orang-orang yang mereka rawat. Dan juga berkenan kepadamu. Karena setiap pekerjaan kami adalah pelayanan kami di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk program vaksinasi yang masih terus berjalan saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, pemerintah kami juga menyediakan vaksin ini secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia dan sedang dikerjakan dengan berjenjang saat ini ya Bapak untuk usia 18 tahun ke atas. Kiranya Engkau yang tetap menolong ya Bapak supaya pengerjaan ini, vaksinasi ini ya Bapak boleh berjalan dengan baik sehingga menimbulkan imun yang baik bagi tubuh kami semuanya yang sudah divaksin. Supaya kami boleh bersama-sama ya Bapak memerangi virus ini, mengurangi penyebarannya supaya tidak semakin banyak lagi yang terpapar ya Tuhan. Kami menyerahkan kondisi negara kami ini terkhususnya di bidang kesehatan saat ini ya Bapak. Di mana kami pun mendengar banyak sekali kekurangan untuk alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, terkhususnya bagi pasien yang sedang terpapar COVID-19. Kami berserah kepadamu, Engkau Allah yang melihat semuanya, dan kami percaya pertolongan-Mu datang tepat pada waktunya ya Tuhan. Terlebih biarlah lewat semua kondisi ini, Tuhan mengubahkan hati kami, supaya kami tetap mengenal Engkau sebagai Allah yang besar. Tuhan, kami menyerahkan juga pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, dan setiap pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan, supaya mereka pun tetap Engkau berikan kesehatan, berikan kebijaksanaan ya Bapak dalam mengambil setiap keputusan dalam kondisi yang sangat sulit ini ya Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang tetap menolong mereka supaya dengan bijaksana memberikan keputusan yang terbaik bagi seluruh bangsa ya Tuhan, rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, banyak sekali yang akan kami sampaikan kepadamu sebagai permohonan kami. Tapi kami tahu ya Bapak, Engkau terlebih mengetahui hati kami. Karena itu biarlah Tuhan ketika nanti doa syafaat ini berhenti, kami bersama-sama terus berdoa tempat kami masing-masing, di kediaman kami masing-masing untuk pemulihan diri kami dan juga bangsa ini. Kami akan melanjutkan ibadah ini. Tuhan, Engkaulah yang memberkati sampai nanti akhirnya kami bersuka cita ketika mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak John Ri nanti yang akan mengaburkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah beliau ya Bapak lewat setiap persiapannya. Biarlah firman-Mu yang kami terima mengubahkan hati kami untuk semakin mengenal Engkau Allah kami yang luar biasa. Terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan yang menjadi dasar kita mengumpulkan persembahan tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Mazmur 50 ayat 14, demikian firman Tuhan, persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Mari kita mengumpulkan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening, nomor OVO dan GoPay yang tertera pada layar. Mari memberikan dengan sukacita dan kita nyatakan ucapan syukur melalui pujian. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kuingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Kita nyanyikan dari ayat yang ketiga. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami persembahkan ya Tuhan, apa yang sesungguhnya adalah milik-Mu. Ajar kami untuk menggunakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Tuhan sumber segala-galanya, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Yehezkel 2 ayat 1 sampai dengan 5. Demikian firman Tuhan. Panggilan Yehezkiel. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan aku ditegakkannya lah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Di tengah kondisi yang tidak bisa kita prediksi saat ini, tentulah banyak hal yang membuat hati kita menjadi khawatir. Namun satu yang pasti,
Saat bersama dengan Tuhan, hati kita menjadi tenang. Mari merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan mari mengatakan bahwa Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat pujian Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam langkahku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmatku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapakku dan aku anakmu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Kaulah hikmatku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku sertamu. Engkau Bapakku, aku anakmu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa menuntun, memelihara kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, hari yang baru Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Kami boleh tetap beribadah di sore hari yang indah ini, sekalipun lewat live streaming. Tuhan, kami bersyukur bahwa setiap jemaatmu dimanapun berada, Tuhan masih tetap peliharakan. Di tengah-tengah sukacita kami sore hari ini, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu yang hina ini. Biarlah roh Tuhan yang menguasai hati pikiran kami untuk hanya terarah pada firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami untuk menerima, mengerti dan melakukan firman-Mu dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Salam, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berita sukacita bagi kita pada saat sore hari yang indah ini, yaitu Minggu 4 Juli 2021. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan dari kitab Injil Markus pasal yang ke-6. Markus 6 ayat 6b sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan berkeliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak
dan menyembuhkan mereka. Sekali lagi saya bacakan ayat 12. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampai pada kita sore hari yang indah ini di minggu kelima setelah Trinitatis, kita diajak merenungkan, kita diajak bersama-sama untuk memiliki hati Bapa, yaitu hati yang mau dipakai memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, visi Allah lewat apa yang disampaikan Yesus jelas. Tugas yang disampaikan Yesus kepada murid-murid, tugas yang jelas. Dalam ayat 12 dicatat, mereka ditugaskan untuk pergi memberitakan kabar baik, tujuannya supaya setiap orang bertobat. Lalu selanjutnya Tuhan mengutus mereka untuk mereka mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Tugasnya jelas, mengerjakan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui mereka. Ini menjadi renungan kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Sama seperti 12 murid, kita pun hari ini dipanggil untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kasih Allah kepada dunia, kepada bangsa, kepada saudara kita yang saat ini sakit. Dunia ini sedang sakit, bangsa ini sedang sakit. Kita sedang hidup dalam masa-masa kritis, masa-masa yang tidak biasa kita alami. Mungkin kita sedang kelelahan dan banyak orang di luar sana yang tanpa kasih Tuhan sedang kelelahan. Karena itu Yesus menyatakan hatinya kepada kita untuk kita pergi memberitakan kasih-Nya sehingga orang-orang bertobat, sehingga orang-orang menikmati kasih Yesus. Ada beberapa hal yang jadi renungan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dari firman Tuhan yang kita baca ini, memang dalam Injil Markus tidak terlalu jelas dituliskan nama-nama 12 murid Yesus. Tapi kalau kita baca dalam Injil Lukas, jelas ada nama-nama yang tertulis di sana 12 orang murid Yesus. Tapi yang jadi renungan bagi kita saat ini, poin pertama dari ayat 7a. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Poin pertama yang jadi renungan kita pada hari ini adalah Yesus memanggil siapa saja, Yesus memakai siapa saja untuk Dia utus memberitakan firman-Nya. Yesus memanggil siapa saja, Yesus memakai siapa saja dan mengutus untuk dipakai menjadi pemberita firman. Boleh kita berefleksi sejenak mengenal sebentar 12 murid Yesus siapa mereka. Murid-murid yang pertama ada Simon yang kemudian disebut Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes. Jelas kalau kita baca dalam kitab Injil ini, baik dalam Matius, Markus, Lukas, siapa mereka? Mereka orang-orang yang tidak terlalu berpendidikan. Mereka dicatat sebagai orang-orang yang ahli menangkap ikan atau sederhananya nelayan. Tidak berpendidikan tinggi. Lalu dalam Injil Yohanes ada dicatat tentang Natanael. Siapa Natanael? Dicatat dalam Injil Yohanes 1, dia hanya seorang pemetik buah anggur. Atau sederhananya kita katakan Natanael itu seorang petani. 4 yang tadi nelayan, Natanael seorang petani. Lalu Matius. Kalau dalam konteks kita sekarang, Matius ini aparatur sipil negara yang bekerja di kantor pajak ya. Dia seorang kepala pemungut pajak. Mungkin kalau disejajarkan sejajar dengan Gaius Tambunan ini Matius ini. Pejabat teras, pejabat tinggi perpajakan. Tapi Tuhan pun memanggil Matius. Memang murid-murid yang lain tidak terlalu dicatat detail seperti nama-nama yang kami sebutkan tadi. Tapi yang pasti Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil siapa saja. Dan Tuhan memakai siapapun untuk Dia utus memberitakan Injil. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah tahu sebuah kisah seorang bapak yang membuka sebuah percetakan Alkitab.
Ada seorang bapak membuka sebuah percetakan Alkitab. Lalu waktu itu dia membutuhkan 3 orang sales marketing untuk menjual Alkitab. Dia tulis di depan pintu kantor percetakannya dibutuhkan lowongan pekerjaan 3 orang sales marketing. Lalu setelah beberapa hari adalah pelamar 3 orang. Pelamar pertama datang wawancara langsung diterima. Karena sehat, bicaranya bagus. Pak, saya mau bekerja sebagai sales Alkitab. Bapak ini langsung terima. Demikian juga dengan orang kedua, saya mau menjadi sales Alkitab. Lalu diterima. Lalu muncul orang yang ketiga. Seorang yang bicaranya gagap. Saya mau jadi sales Alkitab. Dalam hati pemilik percetakan tidak mungkin orang seperti ini bisa jadi sales. Bagaimana mungkin dia menawarkan Alkitab kepada banyak orang kalau berbicara pun gagap? Bapak Ibu, dia ditolak. Kamu tidak bisa diterima bekerja di sini. Tapi pemuda yang gagap tadi memohon berikan saya pekerjaan, ibu saya sakit, saya tidak punya uang. Dalam bicara gagap dia memohon belas kasihan kepada pemilik percetakan. Dan akhirnya dia diterima. Bapak Ibu Saudara, ketiga sales marketing ini diberikan tugas. Dalam 1 minggu harus berhasil menjual 50 buah Alkitab. Masing-masing dibagikan 50 buah Alkitab. Hari Senin depannya mereka melapor. Sales marketing yang pertama datang. Dengan bangga berkata, Pak, saya telah menjual 30 buah Alkitab selama 1 minggu. Pemilik senang. Dia puji anggotanya yang pertama. Lalu datang anggota yang kedua, Pak, saya bersyukur saya bisa menjual 40 Alkitab dalam 1 minggu. Wow, kamu dapat bonus khusus karena penjualanmu tinggi. Lalu mereka menunggu-nunggu pemuda yang ketiga tadi. Sore hari dia baru muncul. Tidak membawa apapun. Dia datang dengan wajah yang kelelahan. Bapak Ibu, dia bilang, sesemua Alkitab yang saya tawarkan habis terjual. Pemilik percetakan bingung. Bagaimana bisa habis terjual sementara dia gagap? Bagaimana caramu? Dia bilang, setiap orang yang duduk di gereja saya datangi lalu saya bacakan ayat Alkitab. Karena mereka bosan mendengar saya berbicara, mereka beli Alkitab saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang gagap menjual jauh lebih banyak dari mereka yang sehat tadi. Maaf, saya tidak bermaksud membuli atau mendiskreditkan mereka yang berbicara kurang lancar. Tapi saya hanya mau mengatakan, siapapun dalam kelemahan kita, bisa Tuhan pakai menjadi pemberita firman-Nya. Baik sekelas doktor, teologi pun S1, S2, S3, baik seperti para murid yang tidak sekolah sekalipun, baik seorang pemuda yang gagap, bahkan seorang ahli Taurat seperti Paulus pun, Tuhan pakai sama. Tuhan buat sama berharganya sebagai pemberita firman-Nya. Pertanyaannya, bukan tentang seberapa saya mampu, bukan tentang seberapa banyak yang saya tahu. Tapi pertanyaannya, apakah saya mau? Apakah Bapak Ibu Saudara mau dipakai Tuhan? Bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu dan kita mampu tentang Alkitab, tapi kita dipanggil. Apakah kita mau dipakai Tuhan atau tidak? Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, siapa? Yang pertama tadi siapa? Yang kedua, untuk apa? Dalam ayat 12 yang saya baca tadi, mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Jelas tujuan pemberitaannya adalah supaya orang bertobat. Kalau kita kembali ke dalam bahasa asli teks firman Tuhan ini ditulis, kata bertobat ini kira-kira diterjemahkan mengubah pikiran, merubah tingkah laku supaya selaras terarah kepada Allah. Orang yang selama ini hidupnya jauh dari Allah, pikirannya jauh dari pikirannya Allah.
dirubah menjadi seseorang yang memiliki pikirannya Allah, selaras dan searah kepada Allah. Tujuan pemberitaannya jelas, bukan memberitakan tentang saya, tapi memberitakan tentang Yesus, supaya setiap orang bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu bukan hanya 12 murid yang dipanggil, kita pun dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pemberita Injil dimanapun kita berada, untuk meneguhkan iman orang dan membawa orang lain berubah dari perilaku yang kurang baik menjadi perilaku yang baik. Bagaimana caranya? Ini bukan tentang kita dipanggil harus menjadi samas, bukan tentang kita dipanggil harus menjadi sintua naita balhon, bukan. Ini bukan tentang harus jadi evangelis atau jadi pendeta, tapi ini tentang dimanapun, kapanpun, siapapun kita dipanggil menjadi pemberita firman, supaya orang-orang di sekitar kita berubah dari hidup lama menuju kepada hidup yang percaya kepada Kristus. Dimanapun kita bekerja, baik sebagai ibu rumah tangga, seperti kitab Ulangan bilang, hendaklah kamu mengajarkan berulang-ulang firman Allah yang kamu dengar. Ibu-ibu rumah tangga, selama COVID ini barangkali ini bisa menjadi peluang. Banyak di rumah dengan anak-anak. Mari bacakan ulang-ulangi firman Allah kepada anak-anak. Banyak orang bertanya, Pak, bagaimana sekarang ini anak-anak kecanduan game, susah diatur, apa yang harus dilakukan? Tidak ada jalan lain selain baca firman Tuhan bersama-sama dengan mereka dan berdoa sama. Ibu, ini kesempatanmu. Saya teringat apa perkataan Bapak Jewismar Saragi, 5 menit saat dia berbicara kepada orang, harus masuk memberitakan firman Allah. Saudara-saudara, pemuda, pelajar, bagaimana memberitakan firman Allah? Mari nyatakan dirimu lewat kesaksian belajarmu, jadi siswa yang berprestasi, jadi mahasiswa yang berprestasi. Pemuda Kristen yang sedang berpacaran, mari lewat berpacaranmu orang melihat kasih Kristus. Ya, jadi pemuda yang setia, ya. Cukup satu, kapanpun dan dimanapun. Jangan setia, setiap tikungan ada. Ya. KKN di kota satu, ada satu. Di kampus ada satu. Itu tidak jadi berkat. Ya. Dalam pacaran pun, pemuda Kristen harus menjadi berkat. Supaya orang melihat, sungguh kita pengikut Kristus. Bapak-bapak, dalam berbicara kepada anak-anak berhati-hati. Percakapkanlah percakapan yang sesuai dengan firman Allah. Tidak melukai hati anak-anak. Suatu ketika ada seorang bapak sintua. Kebetulan rumahnya dekat dengan rumah seorang anak kecil. Anak kecil ini menangis datang ke rumahnya. Tulang, tolong ke rumah kami, berdoa dulu, ada yang sakit. Karena panik, bapak sintua ini enggak dengar dengan jelas siapa yang sakit. Dia ikut saja berlari dengan anak kecil ini. Sampai di rumahnya, Pak sintua ini tanya, siapa yang sakit? Anak kecil ini bilang, ini kucing kesayanganku lagi sakit. Karena kesal, bapak sintua ini pimpin doa. Dia berdoa seperti ini. Tuhan, kucing ini sakit. Kalau sehat, sehatlah. Kalau mati, matilah. Amin. Anak ini tangkap itu. Minggu berikutnya bapak sintua itu demam. Sakit. Lalu ibunya bilang, nak, Butet, antar ini ke rumah tulang itu. Dia lagi sakit. Supaya dia minum sop ini, dia sehat. Sampai ke sana si Butet bilang, tulang sakit. Iya nang, doakan tulang. Anak ini berdoa, Tuhan, tulang ini sakit. Kalau sehat, sehatlah. Kalau mati, matilah. Syukur tulang itu sehat. Bapak ibu saudara, bapak-bapak secara hati-hati berbicara. Jangan membuat orang justru semakin jauh dari Tuhan, membuat anak-anak semakin jauh dari Tuhan. Tujuannya jelas. Kita dipanggil dimanapun dalam situasi pekerjaan apapun untuk membuat orang semakin mengenal Tuhan. Kita di kantor. Jangan kita orang Kristen yang paling suka telat, ya. Kalau boleh tidak ada lagi pekerja Kristen yang suka telat apalagi korupsi. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat totalitas diri kita, lewat perkataan kita, tingkah laku kita, kita merubah pikiran orang dan mengarahkan dia kepada kasih Allah. Lalu yang ketiga,
Bagaimana? Bagaimana kita pergi? Murid-murid di sini Bapak Ibu Saudara diberikan panduan yang jelas, yang lengkap oleh Yesus tentang bagaimana mereka pergi. Dalam ayat 8 disebut, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Ayat 10 selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu ayat 7b. Di ayat 13 tadi mereka diberikan tugas mengusir banyak setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Yesus tidak hanya menyuruh mereka seperti itu saja dengan panduan-panduan yang tadi. Tapi ayat 7b, ini menjadi janji Bapak Ibu Saudara. Ini menjadi jaminan bagi kita saat kita memperkatakan kebenaran firman Allah kepada banyak orang. Ayat 7b, Ia memberi mereka kuasa. Tuhan Yesus memperlengkapi mereka lebih dari kebutuhan-kebutuhan fisik yang tadi dengan kebutuhan rohani yang luar biasa. Yesus memberikan mereka kuasa. Kuasa yang dimaksud di sini adalah kemampuan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, baik secara natural maupun untuk melakukan sesuatu yang supranatural. Yesus memberikan mereka kuasa untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dipikirkan oleh logika manusia. Sehingga mereka tadi orang-orang awam, orang-orang biasa. Bahkan nanti kalau kita baca bagian akhir kitab Markus 16 ayat 15 sampai 18. Mereka diberi kuasa untuk menginjak ular, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan. Saya, Bapak Ibu Saudara, para murid rasul yang diutus, diperlengkapi Allah dengan kuasa. Karena itu Yesus bilang jangan mengandalkan kebutuhan-kebutuhan fasilitas-fasilitas fisik yang ada. Banyak pelayan-pelayan Tuhan saat ini memusingkan fasilitas. Mengandalkan apa yang dia punya, mengandalkan kecakapan-kecakapan, pembekalan diri. Tapi mereka lupa, dan sering kita lupa, ada satu bekal yang sudah Yesus berikan, yaitu kuasa. Kuasa atas roh-roh jahat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada lihat orang, ya seperti ada gangguan kuasa gelap, kuasa setan, tidak perlu capek-capek telepon pendeta, panggil pendeta. Kalau Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu pun bisa mendoakan itu dan sembuh. Karena saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, diberikan Yesus kuasa yang sama. Kita diberi kuasa. Lalu selanjutnya firman Tuhan ini berkata, jika ada yang menolak, kebaskanlah debu. Yesus sedang mengutip sebuah tradisi imam-imam Yahudi pada waktu itu. Kalau mereka pergi keluar dari tanah suci ke tanah orang-orang non-Yahudi, lalu mereka kembali lagi ke tanah suci, ke Yerusalem, biasa mereka mengebaskan debu yang ada di kakinya. Sebagai tanda mereka mengebaskan kekafiran yang ada. Tapi saat ini Yesus sedang berbicara tentang mau engkau diterima ataupun ditolak, tetaplah tenang, tetaplah memiliki hati yang damai. Sebab saat kita diterima, sesungguhnya yang diterima adalah Yesus. Dan saat ditolak, sesungguhnya bukan kita yang tertolak, tapi dia sedang menolak kasih Yesus. Mungkin kita pernah memberitakan atau menyampaikan kabar baik, penghiburan, firman Allah kepada teman, saudara, keluarga kita, lalu kita ditolak. Jangan sakit hati, jangan merasa tertolak, jangan merasa kecewa. Yesus bilang kebaskan saja, nikmati saja. Lalu bagian selanjutnya Bapak Ibu Saudara, masih dalam ayat firman Tuhan ayat 10. Mulai dari ayat 9 ayat 10. Ayat 9 bagian akhir saya baca. Jangan memakai 2 baju.
Apa artinya jangan memakai dua baju? Yesus sedang memakai istilah yang juga ada dalam orang-orang Yahudi pada waktu itu. Pada waktu itu, ada kebiasaan orang-orang yang suka melakukan penyamaran-penyamaran, memakai dua baju sekaligus. Langsung pakai dua baju sekaligus. Yang bisa dipakai dibuka berganti-gantian. Ditukar-tukar langsung, karena dia langsung pakai baju dua sekaligus. Saat dia ada di warung, mungkin dia bajunya jadi baju biasa orang di warung. Lalu tiba-tiba dia langsung pakai baju rapi lagi dari luar. Dia ada di rumah ibadah. Ada dua baju yang langsung dipakai sekaligus, sehingga penyamaran dimanapun dia nyaman saja. Tapi Yesus bilang jangan pakai dua baju. Bapak Ibu Saudara, tidak perlu pakai dua baju sekaligus, dalam artian kita sudah punya kuasa Kristus, tidak perlu kuasa yang lain. Tidak perlu kuasa yang lain. Banyak orang Kristen saat ini sudah mengaku percaya kepada Yesus, tapi masih pakai kuasa yang lain. Sakit 1 minggu masih ke dokter. Sakit 1 bulan tidak sembuh, mulai cari rumah sakit yang lebih tinggi. Awalnya dirawat di rumah sakit yang BPJS, naik kelas, tinggalkan BPJS-nya. Tidak sembuh juga, di bulan berikutnya naik ke tahap berangkat ke Penang. Tidak sembuh dari Penang, langsung turun 4 tingkat. Pergi ke Sarpadang, cari buru purba, tukang urut. Bapak Ibu Saudara, yang sedang mendengar khotbah ini, kalau ada kita yang suka memakai dua baju, baju kuasa Kristus, lalu baju kuasa-kuasa di dunia ini, firman Tuhan ini bilang seperti ayat 12, bertobat. Cukup pakai baju kuasa kasih Kristus. Tidak perlu pakai dua baju, Yesus bilang. Tidak perlu ada dua kuasa, cukup satu, hanya kuasanya Yesus. Tidak perlu kita melakukan penyamaran-penyamaran dalam dunia ini, sebentar kelihatan seperti orang suci, tapi sebenarnya kita orang paling hina, paling berdosa. Yesus bilang, cukup pakai satu baju, yaitu kuasanya Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, kuasa Yesus cukup memampukan kita sebagai pemberita firman Tuhan dimanapun kita berada. Baik di rumah, di tempat kerja, di kampus, di gereja, di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Mari kita menjadi pemberita firman Tuhan. Saya akan akhiri renungan firman Tuhan khotbah pada hari ini lewat sebuah kisah yang saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah sangat dekat dengan orang ini. Saya mau pinjam. Sebenarnya nanti kita akan menyanyikan ini sebagai respon firman Tuhan. Tapi saya mau bercerita sedikit tentang lagu ini. Kusuka menuturkan Kidung Jemaat 427. Sebuah lagu yang memiliki judul asli, I Love to Tell the Story. Waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya teringat dengan penulis lagu ini, Catherine Henke. Seorang dari keluarga yang papanya itu bankir terkenal, orang kaya. Tidak sedikit pun keluarganya, keluarga misionaris atau pendeta. Tapi unik, sejak dia menjadi orang yang percaya kepada Yesus usia 18 tahun, Catherine Henke menjadi seorang yang gemar menceritakan firman Tuhan. Bahkan di pasar-pasar pun saat dia menemui ibu-ibu, dia akan menceritakan firman Tuhan. Dia selalu membawa Alkitab dan menceritakan firman Tuhan, baik di pasar-pasar, di jalan-jalan, kepada perempuan-perempuan, kepada ibu-ibu yang dia temui. Umur 30 tahun. Di saat semangatnya begitu kuat untuk melayani, memberitakan Injil, Catherine Henke mengalami sakit serius yang membuat dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, mengalami kelumpuhan total. Dia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tapi hati Tuhan yang ada dalam hatinya, semangat pekabaran Injil yang ada dalam hatinya tidak pernah surut. Apa yang dia lakukan? Setiap hari Bapak Ibu Saudara, selama 20 bulan, dia menuliskan firman Tuhan. Dia menuliskan banyak ayat firman Tuhan, puisi-puisi tentang kasih Allah.
yang dia kirimkan kepada banyak orang yang akhirnya menjadi percaya. Dan semua puisi-puisi yang dia tulis itu begitu indah. Dia rangkai menjadi satu puisi doa yang teratur, yang diberi judul I Love to Tell the Story. Kusuka menuturkan, ringgas au pararatkon. Bapak Ibu Saudara, di minggu kelima Trinitatis ini, kita dipanggil seperti Catherine Henke dan para rasul dipanggil. Mari kita menjadi orang-orang yang suka menuturkan cerita mulia, cerita cinta kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengajar kami dimanapun, kapanpun, dalam keadaan seperti apapun. Pakai kami menjadi pembawa firman Tuhan, merubah pikiran banyak orang, mengarahkan pikiran mereka, mengubah perilaku, mengarahkan perilaku mereka kepada Tuhan Yesus. Bapa, pakai kami di tempat pekerjaan, di kampus, di rumah, di masyarakat, di gereja, untuk boleh menjadi pembawa kabar baik bagi banyak orang di sekitar kami. Kami sungguh bersyukur. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar menguatkan, memotivasi kami untuk menyerahkan diri kami mau diperlengkapi dan dipakai Tuhan. Terima kasih untuk ibadah sore hari ini. Terima kasih untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba yang boleh melayani. Dan terima kasih untuk jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah. Biarlah semuanya bagi hormat kemuliaan Tuhan, sukacita, kekuatan bagi kami. Terpuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan saat ini, mari kita meresponi firman Tuhan. Mari kita mengambil komitmen untuk mau menceritakan firman Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena firman itu, cerita itu membawa keselamatan. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita nyanyikan, kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semuanya padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kita nyanyikan dari ayat yang kedua. Kusuka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Kusuka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersatu teduh sejenak, bersyukur untuk ibadah kita boleh berlangsung dengan baik. Amin. Mari mengakhiri ibadah kita dengan penuh rasa syukur karena kasih karunia-Nya. Dia memberikan kita kesempatan hari ini untuk boleh beribadah bersama. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan wajah-Mu, jemu-jemu kita terus menyanyikan kasih setia Tuhan, karena kasih setia-Nya lah yang terus melindungi kita sampai hari ini. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan wajah-Mu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Sampai bertemu kembali pada Minggu 11 Juli 2021. Mari mengajak teman dan keluarga untuk beribadah bersama. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.